Halo, selamat datang di Ruang Pemuda. Di episode kali ini merupakan salah satu episode yang sangat spesial bagi Ruang Pemuda, di mana Ruang Pemuda berhasil mendapat kesempatan untuk bisa ngobrol bareng dengan orang nomor satu di Winongan. Ya, sekarang saya sedang berada di rumah dinas Pak Camat, dan beliau sekarang sudah di hadapan saya. Tentunya kami juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang memang harus dijalankan. Baik, Pak Basmi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Anda gimana, sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa Pak. Luar biasa ya ketemu ya. Kita sangat luar biasa juga bisa dikasih kesempatan oleh Bapak untuk bisa ngobrol bareng di sini. Oke, topik yang akan kita bahas pada sore hari ini Pak, yaitu mengenai COVID-19 yang ada di Winongan Bapak. Jadi kan kalau data per kemarin saya dapat bahwa pasien positif COVID di Winongan saat ini berjumlah 5 orang. Nah, menurut pendapat kami itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Kecamatan Winongan, bisa mengantisipasi, bisa meminimalisir angka penambahan COVID di Winongan. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana sih Pak strategi yang diterapkan terutama oleh gugus tugas COVID-19 ini untuk menghadapi COVID-19 di Winongan, Pak. Oke, terima kasih. Baik sekali pertanyaannya terkait strategi kita. Sebenarnya kita selalu mengedukasi masyarakat ya. Itu masyarakat itu mulai semuanya organisasi, semuanya lini kita sampaikan, kita sosialisasikan daripada bahaya penyakit COVID-19 ini dan cara penyebarannya. Kan itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Kedua, kenapa sekarang itu masih sampai 5? Alhamdulillah kita bersyukur ya. Di Kecamatan Winongan itu baru ini sampai baru 5 orang. Mudah-mudahan tidak seterusnya. Ya, Amin. Saya punya pemikiran mungkin satunya itu kan kita diberi wilayah yang sangat sangat kaya raya air segala macam, pertanian segala macam, sehingga di sini untuk kita mensosialisasikan pakai masker dan cuci tangan pakai sabun itu tidak susah ya. Nah, ini salah satunya ya, mungkin masyarakat kita di sini untuk mandi, cuci tangan segala macam kan gampang ya, dibanding daerah-daerah lain yang mungkin harus pakai sanitizer segala macam kan biaya banyak. Kalau kita tidak perlu biaya banyak, itu mungkin. Kedua, itu tidak lepas daripada peran para alim ulama kan, itu MWC NU kan, itu kan, terus itu teman-teman dari Banser, relawan kan, yang saya anggap saya tidak bisa bekerja sendiri. Teman-teman itu yang luar biasa ya, luar biasa kerjanya. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek beserta anggota Puskesmas ya, itu luar biasa ya, Pak Kepala Desa. Jadi cekatan. Nah, jadi saya tidak bekerja sendiri. Jadi teman-teman itu yang luar biasa. Ya, karena mungkin ada panggilan, karena panggilan hati untuk melindungi masyarakat. Itu mungkin yang strategi kita. Tentu kita ini kan setiap saat memang kita punya program, punya jadwal nanti untuk tempat-tempat tertentu. Nanti kita ada sosialisasi tempat-tempat tertentu, kita suatu saat kita ada penyemprotan gitu kan, kita sampaikan juga di dalam jamaah-jamaah untuk menyampaikan melaksanakan protokol kesehatan. Ini mungkin strategi kita. Baik. Luar biasa sekali memang strategi yang sudah diterapkan. Jadi ada kerjasama yang baik antara pihak kecamatan dan juga pihak-pihak yang lain. Kemudian juga kebetulan juga di Winongan daerahnya juga mendukung untuk pemberantasan COVID ini. Misalnya air bersih yang melimpah dan sebagainya. Kemudian kalau mungkin kita lihat kan tidak sedikit juga atau beberapa ada masyarakat itu yang masih sedikit meremehkan pandemi ini Pak. Nah, mungkin bagaimana intervensi yang dilakukan atau cara mengubah agar mereka sadar bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus kita perangi bersama. ya ini. Jadi memang masyarakat itu kan bermacam-macam sebenarnya. Iya, bermacam-macam. Ada yang kita kasih penjelasan langsung paham. Kan gitu kan. Ada Iya, yang
kadang-kadang wah enggak apa-apa wis, apa katanya yang di atas kan itu kan. Nah ini kan tugas kita bersama, khususnya gugus tugas ini kan tugas kita bersama. Tentunya hal semacam itu kita kan orang-orang itu kan ada apes-apesnya. Apes-apesnya itu siapa sih yang bisa mendekati orang ini yang seperti ini kan? Nah pasti ada yang bisa mendekati. Nah ternyata yang bisa mendekati yang selama itu adalah para alim ulama. Kan rata yang santri-santri nanti kita teman-teman yang dari MUI yang bisa menyampaikan, dari KPA itu bisa menyampaikan, dari Pak Ustaz saya titip, tolong dia terus itu yang di pondok-pondok terus itu kita sampaikan. Nah itu lebih menurut dia ke sana. Harapan saya di luar sana itu nanti bisa kalau mungkin saya sebagai camat bisa tidak diperhatikan kan itu ya, bahkan Pak Camat bukan dokter segala macam gitu ya. Tapi kalau saya pinjam tangan lah ke sana supaya kita satu kerjasama biar nanti cepat nyambung gitu. Itu strategi. Satu hal yang kita bisa inspirasikan dari Pak Camat bahwa koordinasi itu penting. Dan kalau kita lihat tadi bahwa dari pihak kecamatan juga memiliki strategi untuk bisa bekerja sama dengan para alim ulama yang ada di Winongan ya Pak. Nah, kemudian apakah ketika masyarakat Winongan mulai diberikan sosialisasi melalui para alim ulama di Winongan ini, kesadaran mereka tentang COVID ini akan berubah Pak? Kalau berdasarkan pengalaman Bapak kemarin? Saya punya keyakinan masyarakat itu nanti sedikit demi sedikit akan berubah, yang belum berubah itu. Contohnya satu contoh, pada intinya masyarakat itu kemana-mana itu sudah bawa masker sebenarnya. Satu udah bawa masker, tapi kadang-kadang ada alasan tertentu, alasan nggak enak lah segala macamnya. Nah, ini yang kita masih perlu penjelasan ulang ya. Namanya kita tuh kehidupan baru itu susah kan itu ya. Yang lama-lamanya kita tidak ditutup kan ditutup. Nah itu perlu edukasi lagi kepada dia. Dicoba ya. Nanti karena apa? Sampai harus paham betul itu dampaknya. Dampak untuk sampean, dampak ke orang lain ya. Itu demi keselamatan sampean sendiri, bukan keselamatan orang lain. Sampean keluarga. Kalau sampean selamat, sampean kan bisa enak sama keluarga enak, tetangga enak kan itunya. Nah itu harus kita sampaikan. Contoh kemarin kita lakukan operasi kemarin itu ya, operasi kecil-kecilan lah. Nah saya pada saat operasi itu teman-teman saya lihat itu. Jadi saya bentuk 3 golongan itu. Ada sanksinya, sanksi yang sifatnya mendidik. Oh ya anak muda wes suruh push up aja 5 kali. Tujuannya biar nanti saya ini kalau tidak pakai masker nanti pernah tidak pakai masker kasih push up. Ibu-ibu yang mengucapkan apa itu lapas Pancasila gitu ya. Orang-orang tua saya mintain dongo. Coba donga sampean. Doakan Kecamatan Winongan ini cek bisa pakai masker kabeh cek sehat kabeh. Ternyata kan hafal sama doanya enak segala macam. Ya ini yang saya harapkan. Nah ini salah satu bentuknya. Nanti akan terus kita lakukan mungkin seminggu sekali kita lakukan untuk bareng operasi yang sifatnya pembinaan. Itu nanti kita. Jadi ada 2 pesan yang bisa kita ambil dari apa yang dikatakan oleh Pak Camat barusan, bahwa yang pertama memang setiap perubahan itu akan terasa nggak enak ya Pak, tapi ya mau gimana lagi, ini adalah cobaan kita bersama, jadi kita pasti bisa lalui dengan bersama-sama. Nah kemudian yang kedua, bagi warga Winongan nih, pemerintah Kecamatan Winongan punya kebijakan baru bahwa pemerintah akan senantiasa melakukan operasi mengenai protokol kesehatan. Jadi bagi masyarakat Winongan tentu sudah wajib untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalau tidak, nih ada sanksinya. 3 ya Pak tadi Pak, sangat edukatif loh. Bagi kalian yang masih muda, kalian akan disuruh push up. Nah, mungkin bagi kalian push up itu selain sebagai bentuk dari efek jerah yang akan diberikan, tapi kalian juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena dengan olahraga ya Pak. Ya. Kemudian yang kedua tadi bagi orang-orang yang usianya menengah,
tadi disuruh baca Pancasila ya Pak. Paling tidak bisa meningkatkan wawasan nasional ya Pak, wawasan kebangsaannya. Nah kemudian bagi para orang sepuh dimintai tolong untuk berdoa. Sangat luar biasa sekali ini. Dapat semua, kebangsaannya dapat, kesehatan dapat, dari keagamaan juga dapat, sangat luar biasa. Nah kemudian tadi kan ada 5 pasien terkonfirmasi positif ya Pak di Winongan. Nah, apakah ada sih Pak di Winongan ini Pak bentuk stigma-stigma pada orang-orang yang terkena COVID itu Pak? Ya begini, jadi stigma itu pasti ada. Karena apa? Kalau sudah COVID itu pasti orang menjauh sama-sama. Dan itu memang harus menjauh. Karena apa? Karena jangankan orang udah kena, orang sehat saja kita harus pakai jaga jarak. Kan gitu ya? Iya Pak. Dan itu saya sampaikan ke keluarganya maupun kepada masyarakatnya. Ya, kadang-kadang keluarganya itu mengatakan, Pak saya disisihkan. Bukan disisihkan sampean. Memang harus nyisih sampean. Harus menyisihkan diri. Dan masyarakat juga harus menyisihkan diri. Karena apa? Ini penyakit ini nular. Nah makanya ada namanya itu kan isolasi mandiri, ada isolasi ke pemerintah segala macam itu kan. Jadi itu namanya memang itu stigma. Tapi masyarakat perlu dikasih pemahaman kan. Jangan sampai isolasi itu kayak orang nakal. Isolasi ini adalah untuk menyelamatkan dia dan menyelamatkan orang banyak artinya. Nah, itu harus kita sampaikan. Nah itu udah beberapa itu saya sampaikan semua keluarga. Kemarin kan mau diambil paksa. Setelah saya kasih penjelasan itu yang Pak siapa? Itu yang di sini yang di penataan, ya Pak Subagio. Itu mau diambil paksa. Setelah saya jelaskan begitu, alhamdulillah. Oke Pak Camat, kalau gitu. Nah, kita harus menjelaskan lebar panjangnya. Karena apa? Sampai juga ke rumah, sampai pakai protokol kesehatan di rumah. Apakah bisa sampai melaksanakan? Sekarang itu apakah bisa sampai berani tidak saya campur sama Pak Bagio sampai satu rumah ngomong-ngomong? Nah, sudah kasihkan saja ke pemerintah. Yang penting komunikasi itu bagus. Ya ternyata alhamdulillah kemarin dia terima. Kan gitu ya. Sudah itu yang mana itu yang di Sumberjo juga gitu. Ya tidak mau dirapit segala macam, saya sehat segala macam. Saya bukan sampean alhamdulillah sama sehat. Tapi karena itu sudah bersentuhan sama ibu, sampean tak pastikan sehat betul apa tidak. Sehingga nanti sampean ke masyarakat itu juga enak. Ketemu masyarakat enak. Kan gitu, tidak ragu-ragu kan. Sampean juga tidak ragu-ragu, tidak was-was. Kita pastikan. Nah, alhamdulillah yang yang terkena itu kita kasih itu. Saya melibatkan Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak Kasolnya, Ustadznya yang di sana, Pak Kepala Desa saya ajak ngomong, bersama-sama. Kadang ada yang saya panggil ke sini, pas saya panggil ke sini ngomong di sini, baru nanti sama yang selesaikan. Ya alhamdulillah semuanya kan stigma itu masyarakat juga menerima. Tapi memang saya sampaikan, kalau memang sudah ada yang terkonfirmasi itu, masyarakat jangan mendekat dulu. Nah dengan catatan nanti kebutuhannya apa itu tolong dibantu. Pak Kepala Desa, ya dia butuh ini dibantu. Jangan tidak mendekat sama tidak dibantu apa-apa. Ya dibantulah. Ya bantu makan apa segala macam untuk dikirimilah. Ternyata itu sudah sadar masyarakat. Oke. Jadi memang COVID-19 ini bukan aib ya Pak. Jadi ini adalah istilahnya ya kembali lagi ini adalah bencana kita semua. Jadi ketika ada saudara kita yang mungkin terkena bencana itu dan itu bukan aib, sehingga kita semuanya yang ada di sekelilingnya yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya wajib untuk membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka mungkin ya Pak yang terganggu. Sangat luar biasa sekali. Dan juga tadi saya mendengar penjelasan dari Pak Camat sungguh luar biasa sekali. Bagaimana Pak Camat bisa mengkomunikasikan itu dengan baik dengan kepada keluarganya, kepada orang-orang sekitar. Kita patut untuk mencontoh hal seperti itu. Oke. Kemudian kita kan sekarang kan sudah mulai masuk di era new normal ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak pandangan Bapak mengenai era new normal ini Pak? Ya, gini. Jadi era new normal itu kan kalau saya itu kan gini. Saya ngambil satu kesimpulan bahwasanya new normal itu adalah kita hidup yang baru. Ya. Hidup yang baru itu sebenarnya tidak jauh. Hidup yang baru itu adalah kita melaksanakan protokol kesehatan. Kan gitu. Yang dulu yang tidak pernah kita lakukan. Contoh kita pakai masker. Dulu kita pakai masker itu kan cuman orang yang pakai sepeda motor jauh-jauh pakai masker kan.
Nah itu, nah lalu sekarang itu dengan new normal ini kita semuanya harus pakai masker, kan gitu ya, keluar rumah, kelompok harus masker. Nah terus new normal ini sebenarnya kita ini hidup ini yang teratur, ya, hidup yang teratur, ya. Jadi tidak seperti yang dulu-dulu kita ini kan, contoh katakanlah kita punya punya hajatan. Kalau dulu kita mau undang berapa saja kan boleh. Nah sekarang ini kan kalau ini kan harus berapa jumlah luas lokasi kita di rumah kita itu, kalau seandainya itu isinya sekitar 100 orang, dengan new normal berarti kita harus pakai protokol kesehatan 50 orang, harus bagi dua kan, semuanya pakai protokol kesehatan. Ini kalau saya, new normal ini adalah kehidupan baru kita yang harus melakukan protokol kesehatan. Nah, ini di segala lini kehidupan, ya, di segala lini kehidupan, mulai dari di kantor, ya, semuanya harus melakukan itu, ya, di pondok harus melakukan itu, ya, terus di pasar harus melakukan itu, kan itu ya, dimana di rumah juga harus melakukan itu, kan ya. Nah sekarang ini kita harus menata kehidupan kita ini kehidupan yang teratur. Nah isinya kehidupan yang teratur, yang aturannya sudah dibuat oleh pemerintah dengan new normal itu. Nah, saya harapkan dengan ini nanti memang susah, ya, susah untuk melaksanakan itu, susah, tapi harus punya kesadaran kita. Kita contoh saja sekarang itu kan membuat kita disiplin. Katakanlah kayak Jepang lah sekarang itu, ya, sampai sekarang itu. Jepang itu kan cepat sekali dia selesai. Kenapa? Itu kedisiplinannya. Kenapa kita tidak bisa tiru? Saya kira yakin Kecamatan Winangun bisa tiru itu nantinya. Saya kira gitu. Ya. Saya juga optimis setelah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita bisa kok, bukan hanya Jepang, tapi kita harus bisa untuk menghadapi ini semua. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di masyarakat itu kan banyak juga pandangan bahwa dengan adanya kata-kata new normal, banyak masyarakat yang justru menganggap ini semua telah berakhir, Pak. Jadi mereka tidak memakai masker, kemudian mereka hidup seperti sebelum adanya pandemi ini. Dan hal ini juga kan diakui oleh pemerintah pusat, Pak, bahwa bukan kesalahan sih, ketidaktepatan menggunakan istilah new normal ini, Pak. Mungkin bagaimana Pak, Bapak menyadarkan warga bahwa new normal ini masih belum selesai loh, pandemi ini. Kan gini sebenarnya kita itu kan dari pemerintah pusat itu, pemerintah daerah itu, tinggal kita yang di daerah ini bisa menerjemahkan tidak bahasanya new normal itu apa tidak, kan gitu ya. Sehingga itu tadi kita menyampaikan ke masyarakat itu, new normal itu kita nih hidup tuh yang berubah, bukan kembali, jangan salah pikiran kembali seperti dulu, bukan gitu. Kita nih hidup yang berubah. New normal kan Italia kan kehidupan baru, jadi ada perubahan. Nah perubahannya itu, belah-belahnya itu adalah di protokol kesehatan, kan gitu kan. Iya, Pak. Nah itu harus kita sampaikan lagi kepada masyarakat. Nah, sehingga kita 15 hari ke depan ini, teman-teman ini kan ke desa-desa pakai corong itu, pakai mobil Pak Joy itu, halo-halo setiap pagi, halo-halo keliling, nyampaikan itu salah satunya untuk kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa new normal ini gini loh modelnya. Ya, bukan kita seperti dulu lagi. Kalau seperti dulu lagi, ya bahaya kita. Ya enggak mari-mari ini kan. Ya gitu, saya kira gitu. Ya. Ya, mungkin terakhir ini Pak, mungkin Bapak bisa memberikan semangat bagi warga Winongan agar tetap ya punya semangat tinggi untuk bisa menghadapi ini bersama-sama, Pak. Mungkin 1 atau 2 kata gitu, Pak. Statement terakhir dari Bapak. Saya kira gini, statement saya pertama, jalankan protokol kesehatan, berdoa, sudah itu ayo kita kompak bersama-sama untuk melawan COVID-19. Luar biasa. Berdoa dan kompak bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini. Oke, mungkin kita sudahi dulu perbincangan mengenai COVID-19. Sebenarnya saya tidak sendirian di sini, saya ditemani juga oleh Pak Kasih Pemerintahan ya Pak Herdwi, dan juga Ketua DPK KNPI dan juga anggota DPK KNPI. Nah, jangan khawatir, kita akan lanjut ke segmen berikutnya yang lebih menarik lagi, perbincangan mengenai
Winongan maju. So, thank you.